Mengapa ada seorang emak-emak dan mungkin juga sebagian orang yang ketika dikunjungi oleh Mas Gibran di Bekasi, tepatnya dalam musibah banjir, ketika kemudian Mas Gibran datang memantau dan juga bertemu langsung dengan beberapa warga, ada ibu-ibu yang akhirnya menyebut malas, seolah-olah terkesan di framing Mas Gibran itu ditolak oleh ibu-ibu tersebut. Kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita bahas yuk soal Mas Gibran nih, ketika dia berkunjung di lokasi banjir yang ada di Bekasi, termasuk di beberapa daerah yang ada di Jakarta. Itu kemudian ada framing di media sosial yang menyebutkan Mas Gibran itu ditolak atau diusir oleh emak-emak. Karena seolah-olah Mas Gibran, sang wapres, itu hanya sekedar datang memantau janji-janji, tidak kemudian menurunkan bantuan. Hari ini lagi rame sekali video Gibran atau Wakil Presiden Indonesia yang ketika dia datang belusukan atau menemui warga, dia justru diomelin sama emak-emak. Supaya lebih jelas, silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, gimana? Ya memang videonya sangat singkat, nggak ada adegan sebelum atau setelahnya seperti apa. Sangat singkat sekali tapi padat dan jelas. Males. Dan Gibran mukanya melas. Dia coba ngebujuk gitu. Gibran sempat bilang, dikasih bu. Nggak tahu dikasih apa gitu. Ya mungkin dalam bayangan saya memprediksi Gibran ini bawa sembako gitu ya, bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Bekasi. Tapi emak-emaknya udah bilang males. Untuk membaca ini ada dua hal yang barangkali perlu kita analisa baik-baik. Benarkah kemudian Mas Gibran diusir oleh sang ibu tersebut? Atau benarkah Mas Gibran betul-betul dicuekin? Ada dua hal ya yang saya bilang tadi. Pertama, ini situasi dan kondisi banjir di mana para korban sedang mengalami trauma, lelah. Anda bisa bayangkan rumahnya didatangi air, kemudian ada becek, airnya sudah surut, kemudian tanah lumpurnya itu masih tersisa. Anda bayangkan orang yang harus bangun malam, yang harus membersihkan rumahnya, tempat tidurnya, lemarinya, pakaian-pakaiannya, itu kerja keras. Maka dari perspektif ini bisa saja orang-orang yang dikunjungi oleh Mas Wapres itu sedang tidak mau fokus dengan siapapun yang datang, melainkan segera mendapatkan bantuan secara konkret. Memang di saat itu Mas Gibran datangnya dalam konteks hanya untuk memantau, sekaligus ingin menghitung, mengkalkulasikan kira-kira wilayah mana, rumah-rumah mana yang harus segera mendapatkan penanganan serius, baik dari sisi bantuan sosial dan juga penanganan untuk melakukan perbaikan pembangunan. Nah, hal yang kedua yang harus kita baca dari sisi tertentu adalah ketika Mas Gibran datang, ini harus dipahami dengan baik bahwa kapasitas dia itu tidak dalam konteks langsung mendistribusikan bantuan. Tentu dia hanya untuk memantau dulu. Walaupun akhirnya ada terlontar dari Mas Gibran sebagai Wakil Presiden, itu menyebutkan bahwa setiap warga yang menjadi korban dipastikan akan mendapat bantuan. Kenapa emak-emak itu marah? Kenapa ibu-ibu itu dan juga orang-orang di sekitaran terlihat seolah-olah acuh, cuek, bahkan mengeluarkan kalimat males, bahkan di framing seolah-olah Mas Gibran itu diusir. Guys, ingat, Jakarta, Bekasi, Bogor, ini adalah wilayah yang sebenarnya dikuasai oleh Anies Baswedan, Abah. Tentu di situ adalah wilayah-wilayah anak Abah. Kita tahu nih, anak Abah adalah orang yang militan terhadap Anies Baswedan yang sampai dengan saat ini tidak pernah menerima keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Apalagi dengan isu-isu fufu fafanya, isu MK-nya, dan hal-hal lain yang sampai dengan saat ini anak Abah itu gagal move on. Apakah emak-emak tadi adalah anak Abah? Bisa saja iya, bisa juga itu adalah anak banteng yang milik Ganjar kemarin. Tapi guys, udahlah, kita sebenarnya nggak penting soal Mas Gibran itu disebutlah bahwa dia kemudian diusir oleh emak-emak
atau dilecehkan oleh orang tua itu. Tapi yang paling penting di sini, Mas Gibran menunjukkan kepemimpinan mudanya yang luar biasa. Ia tidak peduli bahwa itu kandang banteng, itu kandang unta. Dia datang untuk kemudian memberikan empati, simpati kepada warga negara Republik Indonesia yang tertimpa musibah. Mas Gibran menunjukkan etos kerjanya sebagai seorang wakil presiden. Dia nggak peduli orang memaki dia, mencaci dia, menghina dia. Dia tidak pernah kemudian berpikir bahwa itu adalah wilayah kekuasaan musuh atau wilayah kekuasaan siapa. Sejak dia dilantik sebagai wakil presiden Republik Indonesia, sejak itu pula Gibran menunjukkan bahwa dia adalah milik seluruh elemen masyarakat. Maka dia hadir, dia datang, dia tampil sebagai seorang pemimpin yang tentunya memikirkan nasib masyarakatnya yang tertimpa musibah. Kita semua tentunya merasa simpati. Makanya aku lebih setuju kalau Mas Gibran itu tidak boleh kita pahami sebagai orang yang sebenarnya pencitraan. Aku melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Wapres, beliau sebenarnya sedang menunjukkan etos kerja sekaligus menunjukkan empati simpatinya kepada publik, terutama mereka yang menjadi korban banjir yang luar biasa ya. Kita lihat situasi yang sangat buruk sekali, banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Bekasi, dan beberapa daerah di Jawa Barat. Guys, seharusnya kita memberikan apresiasi kepada Mas Gibran. Walaupun mungkin kita kemarin tidak mendukung Prabowo Gibran, tidak dukung Mas Gibran, tidak setuju barangkali dengan keberadaan Mas Gibran sebagai wakil presiden, tapi ketika dia udah dilantik, mau tidak mau kita harus menunjukkan apresiasi. Mama itu mungkin juga adalah orang yang sebenarnya tadi dua hal, dia sedang trauma pasca banjir, atau mungkin dia adalah bagian dari kelompok-kelompok yang sebenarnya memang sejak awal anti Jokowi dan juga anti Gibran. Nah guys, sekarang silakan Anda menilai apa yang terjadi dalam situasi tersebut. Mudah-mudahan kita mengambil hikmahnya. Yang jelas Mas Gibran tidak akan pernah kehilangan wibawanya sebagai pemimpin muda. Kesimpulannya guys, Mas Gibran adalah teladan muda yang sebenarnya ingin memberikan contoh terbaik buat kita semua. Beliau peka, beliau peduli terhadap korban banjir. Dan sebenarnya bukan cuma korban banjir, semua program-program Pak Prabowo dia kemudian datangi, dia kunjungi, dia lihat di lapangan, dia mau memastikan semua berjalan dengan baik, apakah sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Pak Prabowo. Itulah sosok Gibran. Apalagi bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, Mas Gibran selalu tampil. Kita tahulah di mana Mas Gibran selalu hadir di setiap ada peristiwa bencana alam. Guys, ini barangkali informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bang Bil melaporkan, menginformasikan, dan juga menyapa buat kalian semua YouTuber-YouTuber, para pembenci, para pencinta, haters, dan lovers buat Pak Jokowi dan keluarganya dan Pak Prabowo. Dari Tomohon, Sulawesi Utara. Offside. Seandainya aku bisa
menjadi seperti yang kau pinta. Mungkin aku kan mencoba, walaupun takkan sempurna. Aku hanya manusia yang punya salah dan dosa. Ku bukan malaikat surga yang selalu buatmu bahagia. Mungkin sedikit yang ku miliki hanya ketulusan ini, tanpa harus kau pahami, tanpa harus kau mengerti. Aku di sini mencintaimu seumur hidupku. Mungkin hanya Tuhan saja yang tahu segalanya, betapa jiwaku mencintai dirimu. Seandainya saja ku orang berpunya, mungkin takkan pernah